Orang tua Kartika Damayanti bersama kuasa hukumnya, Edi Prastio, menyambangi Polres Bojonegoro pada Kamis, tanggal 9 September tahun 2021. Maksud kedatangan mereka untuk mengadukan soal dugaan pengancaman yang dilakukan kedua orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Iya, masih tahap pengaduan. Yang diadukan pengancaman. Pasal 310 dan 311 ya, kata Kapolres Bojonegoro AKBP EG Pandia saat dihubungi wartawan, Jumat, tanggal 10 September tahun 2021. Untuk selanjutnya, Pandia mengatakan, penyidik bakal menindaklanjuti aduan tersebut seperti meminta keterangan para saksi. Jika ditemukan unsur tindak pidana, baru bisa dimasukkan menjadi laporan. Iya, akan kami mintai keterangan, kami panggil dulu saksi-saksinya ya, kami klarifikasi dulu. Belum ada nomor perkara, ucap Pandia. Dihubungi secara terpisah, Edi Prastio membeberkan soal dugaan ancaman yang dilakukan Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Kata Edi Prastio, ancaman ini disampaikan saat keduanya menyambangi rumah orang tua Kartika Damayanti di kawasan Bojonegoro, Jawa Timur. Iya betul, ada ancaman, nanti kalau kamu enggak mau telepon anakmu dalam waktu 30 menit, kamu tak bawa, tak penjarakan sebagai jaminan, gitu bahasa yang disampaikan, ucap Edi Prastio. Sebelumnya Bambang Wahyu Widodo kuasa hukum KD mengatakan akan melaporkan Umi Kalsum dan Abdul Rozak karena diduga telah melakukan pelecehan, penistaan, dan intimidasi kepada keluarga KD. Orang tua dari KD yang mengalami peristiwa penistaan, pelecehan, dan juga intimidasi, serta ancaman dari saudara Abdul Rozak dan saudari Umi Kalsum, imbuhnya. Lebih lanjut, Bambang Wahyu Widodo menyebutkan kalau Umi Kalsum dan Abdul Rozak juga sempat melontarkan ancaman. Mereka mengancam akan menahan anak dan orang tua KD jika tak kunjung pulang ke Indonesia. Bahkan orang tua Ayu Ting Ting disebut mengancam dengan memenjarakan orang tua atau anak KD sebagai jaminan. Kalau KD tidak pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka orang tuanya KD atau anaknya akan dibawa, akan dipenjara sebagai jaminan, kata Bambang Wahyu Widodo mengulang ancaman orang tua Ayu Ting Ting. Mewakili keluarga KD, Bambang Wahyu Widodo akan melaporkan Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Mereka akan dilaporkan terkait pasal 310 dan pasal 311 tentang perbuatan tidak menyenangkan dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Jawa Timur yang mendatangi keluarga Kartika Damayanti mengungkap fakta bahwa orang tua Ayu Ting Ting sempat memaki dengan kata-kata kasar. Meskipun tak memiliki bukti berupa video tapi disebutkan beberapa saksi menyaksikan hal itu. Keluarga Ayu Ting Ting ketika datang dan masuk rumah langsung memaki-maki keluarga KD dengan kata-kata kasar pelacur dan lain-lain, katanya. Terkuak sikap ayah Kartika Damayanti saat rumahnya didatangi Abdul Rozak dan Umi Kalsum, orang tua sang biduan. Rupanya, ayah haters Ayu Ting Ting yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur berulang kali memohon di depan Abdul Rozak. Namun, Abdul Rozak ngotot dengan satu keputusannya. Permasalahan Ayu Ting Ting dan hatersnya itu sampai dikomentari anggota DPRD Jatim. Ya, anggota DPRD Jatim mengecam kelakuan orang tua Ayu Ting Ting yang dinilai tak bijak. Terutama karena mereka mengunggah foto ibu dan ayah Kartika Damayanti, warga Bojonegoro, Jawa Timur. Kartika Damayanti adalah penghina Ayu Ting Ting dan anaknya yang membuat orang tua pelantun alamat palsu itu marah, bahkan melabraknya ke Bojonegoro. Kelakuan ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan ayahnya, Abdul Rozak disayangkan oleh Ketua Fraksi PKB Jatim, Fauzan Fuadi. Fauzan Fuadi menilai, kelakuan keluarga Ayu Ting Ting terkesan arogan dan berlebihan. Fauzan Fuadi pun berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada keluarga Kartika Damayanti apabila berlanjut ke meja hijau. Meski Fauzan Fuadi tak membenarkan perilaku Kartika Damayanti, tapi ia juga memberikan penilaian terhadap keluarga Ayu Ting Ting yang berlebihan. Khususnya setelah keluarga pedangdut itu mengunggah foto keluarga Kartika Damayanti di akun sosial media. Menurutnya, menyeret keluarga Kartika Damayanti dinilainya tak patut dilakukan.
Apalagi, Fauzan Fuadi menilai keluarga KD tak ada kaitannya dengan tindakan bullying yang menyasar Ayu Ting Ting. Tindakan bullying bagaimanapun tidak bisa dibenarkan, kita harus menentangnya. Akan tetapi, orang tua dari haters atau pembuli tersebut seharusnya tidak perlu dilibatkan. Apalagi, sampai diposting di media sosial. Ada wajah ayah dan ibunya, ada wajah anak kecil juga yang tidak tahu apa-apa juga diposting, kata Fauzan kepada tribunjatim.com, Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Dengan viralnya foto yang diunggah tersebut, Fauzan Fuadi khawatir bisa berdampak pada psikologi keluarga Madi, dengan stigma yang negatif. Keluarganya pasti shock, padahal ayah Kartika Damayanti juga sudah meminta maaf sampai berulang-ulang atas kesalahan anaknya, tentu tak perlu diposting seperti itu, sambung Fauzan Fuadi. Fauzan Fuadi berharap keluarga Ayu Ting Ting bisa memaafkan bullying yang dilakukan oleh konstituen di dapilnya tersebut. Dia yakin dengan memaafkan justru akan semakin mengangkat derajat keluarga Ayu Ting Ting. Namun, jika permasalahan tersebut berlanjut, Fauzan Fuadi juga tidak segan untuk memberi bantuan hukum terhadap keluarga Madi. Fauzan Fuadi juga berharap peristiwa tersebut tidak menghadirkan pandangan negatif oleh masyarakat luas terhadap warga Bojonegoro. Baginya, warga Bojonegoro sangat baik, sopan serta agamis. Kita pertimbangkan untuk memberi bantuan hukum jika memang perkara ini berlanjut ke meja hijau, katanya. Di sisi lain, Abdul Rozak teguh dengan satu keputusannya, yakni ia dan keluarga tidak menerima permintaan maaf dari Kartika Damayanti. Abdul Rozak mengatakan, keluarga bakal menyeret Kartika Damayanti ke penjara agar bisa mendapatkan efek jera. Kalau yang satu ini karena sudah keterlaluan, tidak akan ayah maafkan, tetap ayah ke jalur hukum. Ini benar-benar seorang wanita yang wajib dipenjarakan, kata Abdul Rozak, dikutip tribunjatim.com. Ayah dan keluarga tidak memaafkan. Apalagi Ayu, lanjut Abdul Rozak. Abdul Rozak berharap agar Kartika Damayanti bisa kembali dari Singapura ke Indonesia. Kalau sudah di Indonesia, bakal mengakhiri hidupnya di jeruji besi penjara. Doain, agar itu orang bisa cepat diusir dari Singapura, kata Abdul Rozak.